Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali pada jam bimbingan dan konseling bersama Pak Fadli. Sebelum memulai kegiatan, marilah sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian? Sudah hampir menuju ke penghujung semester. Bapak harapkan kalian tetap mempertahankan semangat belajarnya. Sebab bagaimanapun juga seseorang yang berhasil adalah orang-orang yang memiliki semangat juang yang tinggi. Bukan hanya karena mereka pintar, tetapi karena mampu untuk mengelola emosi dan meraih tujuan sebab fokus pada apa yang hendak dicapai. Baiklah anak-anak, ini adalah minggu terakhir kita sebelum mengikuti penilaian akhir semester. Perlu kalian pahami dan Bapak kembali mengingatkan bahwasannya ujian akhir semester kita itu selalu ada syarat yang harus dipenuhi oleh setiap siswa yang duduk di SMP 1 Payakumbuh. Yang pertama adalah setoran hafalan surat pendek kalian. Ini khusus bagi yang beragama Islam ya. Jangan lupa untuk menyetorkan sesegera mungkin kepada wali kelasmu ataupun barangkali melalui guru agamamu. Dan yang kedua adalah menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru mata pelajaran dan atau menyelesaikan remedial pada penilaian tengah semester maupun penilaian harian yang sudah kalian laksanakan. Itu dia beberapa syarat yang harus terpenuhi oleh setiap siswa yang akan mengikuti penilaian akhir semester. Dan pada pertemuan terakhir sebelum kita mengikuti penilaian akhir semester yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember nanti. Oke, kembali Bapak ingatkan, penilaian akhir semester kita insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2020. Ada 5 tips yang bisa kalian laksanakan supaya sukses nanti ketika ujian akhir semester. Apa saja itu? Oke, mari kita bahas. Yang pertama adalah pilihlah waktu belajarmu yang paling pas. Artinya istilah sekarang golden hour-nya. Nah, biasanya otak kita itu fresh ketika di pagi hari. Maka dari itu Bapak menyarankan untuk bangunlah lebih awal sehingga kalian bisa menghirup udara segar, kemudian dia akan mengolah oksigen tersebut dikirimkan ke otak kita dan daya tangkap kalian itu akan semakin baik. Oke, yang kedua, perbanyaklah untuk mengerjakan soal-soal di setiap mata pelajaran. Hal ini akan mempermudah kalian untuk merecall kembali seluruh materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu gurumu. Dan juga bisa memudahkan kita untuk tidak perlu lagi membaca seluruh materi ataupun bukunya tebal sekali ya Pak gitu. Tidak, dengan mengerjakan soal-soal ini adalah kunci atau shortcut-nya untuk kita memahami sebuah materi dari mata pelajaran. Oke, sudah 2. Yang ketiga, nah ini dia juga salah satu yang efektif kalau kita ingin merecall kembali ingatan kita ataupun memori mengenai pelajaran, yakni dengan melaksanakan belajar kelompok. Tapi Pak, sekarang kan lagi masa pandemi, bagaimana kami bisa melaksanakan belajar kelompok? Oh no ya. Belajar kelompok tidak hanya harus selalu bertatap muka. Zaman sudah canggih. Kalian bisa memanfaatkan Zoom atau setidaknya memanfaatkan video call pada WhatsApp feature ya. Nah, ini juga bisa kalian lakukan untuk berbagi informasi, berbagi pemahaman mengenai materi pembelajaran yang barangkali masih tersendat untuk kalian bisa mengerti dan memahaminya. Oke, yang keempat adalah anak Bapak sudah tentu harus memilih suasana yang paling menyenangkan ataupun tempat yang paling pas untuk kalian belajar. Misalnya ya di ruang belajar kalian tersendiri, atau mungkin memilih tempat ya taman di belakang rumah, atau anak Bapak juga bisa memanfaatkan Pak, saya senang untuk mendengarkan musik sambil belajar. Itu dia ya, pilihlah suasana dan tempat belajar yang menyenangkan oleh kalian
supaya pelajaran yang kalian baca tadi itu bisa masuk dan bisa kalian untuk recall kembali ketika melaksanakan ujian akhir semester nanti. Dan yang kelima, tentunya anak bapak harus memperhatikan makan dan pola tidurnya ataupun pola istirahatnya. Bapak harus dalam kondisi prima, harus dalam kondisi yang sehat bugar. Seperti pepatah mengatakan, di dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang brilian, otak yang cerdas. Itu dia. Baik anak-anak, itu dia beberapa yang perlu Bapak sampaikan kepada kalian. Yang pertama adalah tadi ujian kita akan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember. Yang kedua, anak Bapak sudah harus melengkapi prasyarat untuk mengikuti penilaian akhir semester. Dan yang ketiga, ada tips tadi kepada kalian untuk mengikuti bagaimana sukses ketika melaksanakan penilaian akhir semester. Demikian saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Bapak harapkan anak Bapak semuanya sukses dalam mengikuti kegiatan penilaian akhir semester. Doa Bapak menyertaimu, doa orang tuamu juga tidak akan pernah luput. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.